Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tuhan yang telah menciptakan kita dari setetes air hina, lalu memberkahi kita dengan akal, hati, dan iman. Tuhan yang tak pernah tidur, tak pernah lalai, dan tak pernah meninggalkan hambanya, walau hambanya sering lupa dan lalai dari mengingatnya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok mulia yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman cahaya dan petunjuk. Semoga salawat itu juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, malam ini izinkan saya mengajak kita semua merenung dan mengambil pelajaran dari satu amalan kecil tapi penuh keberkahan. Satu bacaan pendek dari Al-Quran yang tidak sampai 1 menit untuk membacanya, namun sanggup mengguncang pintu langit dan menggugah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Itulah surah Al-Ikhlas, atau yang sering kita sebut dengan Qulhu, karena diawali dengan lafaz Qul huwallahu ahad. Jangan pernah remehkan ayat-ayat pendek dari Al-Quran, karena setiap huruf dalam Al-Quran adalah cahaya, setiap bacaan adalah ibadah, setiap pengulangan adalah pintu rahmat, dan setiap amalan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan bisa menjadi sebab datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Malam ini, kita akan membahas satu kisah nyata yang membuat bulu kuduk berdiri, karena menunjukkan betapa cepat dan tepatnya janji Allah ketika kita mengetuk pintunya dengan sungguh-sungguh. Sebuah kisah tentang amalan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, selama 10 malam berturut-turut. Amalan yang sederhana, tapi ternyata mampu membalikkan hidup seseorang dari serba kekurangan menjadi penuh kecukupan, dari gelisah menjadi tenang, dari bingung mencari rezeki menjadi didatangi rezeki yang tak pernah ia bayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa amalan ini begitu kuat? Apa rahasianya? Dan bagaimana kita bisa mengamalkannya dengan benar dan penuh keikhlasan? Mari kita duduk bersama, buka hati kita, dan simak kisah ini tidak hanya dengan telinga, tapi dengan hati yang ingin berubah, dengan jiwa yang ingin lebih dekat kepada Allah. Semoga ceramah malam ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi suluh semangat yang menuntun langkah-langkah hidup kita menuju keberkahan dan kelapangan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, surah Al-Ikhlas, meskipun terdiri dari hanya 4 ayat, memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Al-Quran. Rasulullah sendiri mengabarkan dalam hadits sahih bahwa surah ini senilai sepertiga Al-Quran. Hal ini bukan sekadar perbandingan jumlah ayat atau kata, tetapi lebih kepada kedalaman kandungan makna tauhid yang terkandung di dalamnya. Satu surah ini mengajarkan inti dari agama Islam, mengesahkan Allah dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Hadits riwayat Bukhari menyebutkan, demi Allah, sesungguhnya surah ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Ini bukan hal kecil. Kita sering membaca surah Al-Ikhlas dengan terburu-buru, terutama ketika ingin mempercepat bacaan salat. Padahal, setiap huruf dari surah ini adalah cahaya, setiap ayatnya adalah penegasan bahwa Allah adalah satu, tidak bergantung pada makhluknya, dan tidak menyerupai siapapun. Membaca surah ini dengan penuh penghayatan seharusnya menumbuhkan rasa takjub, kagum, dan tunduk kepada keagungannya. Jamaah yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas adalah deklarasi iman. Ketika seorang hamba membaca Qul huwallahu ahad, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Itu bukan hanya membaca ayat, tetapi mengikrarkan keesaan Allah di hadapan dunia dan akhirat. Ini adalah pengakuan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, satu-satunya tempat bergantung, dan satu-satunya yang berkuasa atas segala sesuatu.
Dengan memahami makna ini, seseorang tidak akan mudah takut kepada manusia atau kehilangan arah hidup. Lebih dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menceritakan bahwa ada seorang sahabat yang selalu membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat salatnya. Ketika ditanya kenapa ia melakukannya, ia menjawab, "Karena aku mencintainya." Rasulullah pun bersabda, "Cintamu kepadanya akan memasukkanmu ke dalam surga." Hadis riwayat Bukhari. Betapa luar biasanya keutamaan dari kecintaan dan konsistensi membaca surah ini. Tak hanya mendatangkan pahala, surah Al-Ikhlas juga menjadi penghalang dari kemiskinan spiritual. Membacanya dengan ikhlas dan penuh harap memperkuat iman dan memurnikan hati. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa membaca surah Al-Ikhlas dengan keikhlasan yang tulus dapat menjadi wasilah turunnya pertolongan Allah, termasuk dalam bentuk rezeki yang berkah. Karena rezeki sejati adalah keberkahan dan ridha darinya, bukan sekadar jumlah. Surah ini juga mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada makhluk, tapi hanya bergantung pada Allah yang lam yalid walam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini sangat penting di zaman sekarang, saat banyak orang menaruh harapan pada manusia, relasi, koneksi, atau jabatan. Padahal, hanya Allah lah yang mampu memberi pertolongan tanpa syarat, tanpa pamrih, dan tepat waktu. Maka tidak heran jika banyak ulama dan orang saleh menjadikan surah Al-Ikhlas sebagai amalan harian. Tidak sedikit pula kisah nyata orang-orang yang merutinkannya dengan penuh keyakinan dan merasakan perubahan dalam hidup mereka. Hati yang lebih tenang, masalah yang tiba-tiba selesai, bahkan rezeki yang mengalir dari arah yang tidak pernah mereka duga. Inilah buah dari keyakinan tauhid yang murni, yang dipupuk setiap malam melalui lisan yang membaca dan hati yang menghayati. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, izinkan saya menceritakan sebuah kisah nyata. Kisah ini bukan dongeng, bukan rekaan, melainkan kisah seorang saudara kita yang saya kenal secara pribadi. Kita sebut saja namanya Ahmad. Ia adalah seorang pedagang kecil di pinggiran kota, menjual kebutuhan harian di sebuah warung sederhana. Penghasilannya pas-pasan, cukup untuk makan dan bayar sewa kontrakan. Tapi tidak jarang, ia harus berutang untuk menutupi kekurangan di akhir bulan. Ia hidup dengan sabar, tapi dalam hati selalu berdoa. Ya Allah, aku ingin keluar dari kesempitan ini. Suatu malam, dalam sebuah kajian masjid, Ahmad mendengar seorang ustaz menyampaikan amalan ringan namun penuh keajaiban. Membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali setiap malam selama 10 malam berturut-turut. Ustaz tersebut berkata, amalan ini ringan, tapi jika dilakukan dengan ikhlas dan yakin, insya Allah rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ahmad yang saat itu merasa jalan hidupnya buntu, merasa seolah Allah sedang langsung menyapanya lewat nasihat itu. Malam itu juga, ia pulang ke rumah dengan hati yang berbeda. Bukan lagi mengeluh, tapi membawa harapan baru. Selepas sholat Isya, ia duduk menghadap kiblat, menutup matanya sejenak, lalu mulai membaca Qul huwallahu ahad dengan perlahan, khusyuk, dan penuh harap. 10 kali setiap malam. Bukan sekadar membaca, tapi ia menghayati setiap maknanya. Dalam setiap lantunan, ia menitipkan harap. Ya Allah, cukupkanlah aku, lapangkanlah jalanku, jangan biarkan aku bergantung pada makhluk, cukup Engkau sebagai tempat gantunganku. Hari pertama, tak ada yang berubah. Hari kedua, warung masih sepi. Hari ketiga sampai ketujuh, semua tampak biasa saja. Tapi Ahmad tidak berhenti. Ia tetap membaca Qulhu setiap malam dengan keyakinan bahwa Allah sedang mendengar. Ia tidak membaca untuk sekadar cepat kaya, tapi karena ingin lebih dekat kepada Allah dan menyerahkan sepenuhnya urusannya kepadanya. Lalu datanglah hari ke-11. Tanpa disangka-sangka, seorang pria datang ke warung Ahmad. Ia memperhatikan warung itu lalu berkata, "Wah, Pak Ahmad, saya sudah lama mengamati warung Bapak. Boleh saya ajak kerjasama?"
Saya punya supplier barang grosir dan saya ingin titip jual lewat Bapak. Ahmad terkejut karena sebelumnya tidak mengenal orang ini. Tapi ia menerima tawaran itu dengan hati-hati dan penuh syukur. Tak sampai seminggu, pasokan barang datang, warungnya jadi ramai. Beberapa pelanggan tetap mulai berdatangan. Seorang investor lokal yang mendengar reputasinya bahkan ikut menitipkan produk untuk dipasarkan. Dalam waktu 1 bulan, hidup Ahmad berubah drastis. Ia melunasi utangnya, membeli kendaraan kecil untuk operasional, bahkan mulai menyisihkan uang untuk sedekah kepada anak yatim dan kaum duafa. Dahulu ia hanya menerima bantuan, kini ia bisa menjadi tangan yang memberi. Ia menangis dalam sujudnya, bukan karena kesempitan, tapi karena takjub akan kemurahan Allah yang datang begitu cepat dan tak terduga. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Ini adalah bukti nyata dari janji Allah yang tercantum dalam firman-Nya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Ayat ini bukan sekadar tulisan, tetapi realita yang hidup bagi siapapun yang percaya, sabar, dan mengamalkannya. Jamaah sekalian, kisah Ahmad adalah satu dari sekian banyak contoh bahwa kuncinya bukan di jumlah bacaan, tapi pada keyakinan di hati. Amalan ringan, ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah, bisa menjadi sebab terbukanya pintu-pintu langit dan rezeki yang luar biasa. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa solusi hidup bukan terletak pada dunia, tapi pada kedekatan kita dengan pemilik dunia. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika Allah menjanjikan dalam Al-Quran bahwa Dia akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, maka kita harus memahami bahwa janji ini bukan sekadar soal angka atau materi. Ini adalah bentuk karunia ilahi yang melampaui logika manusia. Kita terbiasa berpikir bahwa rezeki hanya datang lewat gaji, usaha, atau warisan. Tapi Allah punya cara-cara yang tak terbatas, tak bisa diprediksi, dan seringkali datang melalui jalan yang sama sekali tak terpikirkan oleh kita. Rezeki dari arah yang tak disangka-sangka bukan berarti tiba-tiba emas jatuh dari langit atau uang muncul dari dinding rumah. Tapi bisa jadi ada orang asing yang datang membawa peluang. Pintu kerja sama yang sebelumnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka tanpa kita ketuk. Panggilan kerja yang kita lupakan tiba-tiba menjadi penentu nasib. Atau pelanggan yang selama ini sulit ditemui tiba-tiba menghubungi dan membeli dalam jumlah besar. Inilah rezeki yang tidak logis secara duniawi, tapi sangat nyata secara ilahiyah. Kadang pula rezeki datang dalam bentuk keringanan hidup. Hutang yang awalnya membuat sesak napas, tiba-tiba ada solusi pelunasan dari arah yang tak kita usahakan. Atau seseorang menawarkan bantuan tanpa diminta. Bahkan ada yang rezekinya datang karena doa orang tua, sujud di malam hari, atau amal yang dilakukan diam-diam. Dan semuanya dibalas Allah dengan cara yang hanya Dia yang tahu. Ada pula bentuk rezeki yang sering kita abaikan. Kesehatan, waktu luang, keluarga yang harmonis, anak-anak yang patuh, dan tetangga yang baik. Semua itu adalah rezeki yang tidak selalu bisa dibeli dengan uang. Bahkan terkadang, seseorang yang terlihat sederhana hidupnya justru jauh lebih bahagia karena ia memiliki rezeki yang tidak terlihat. Ketenangan hati, kesabaran, dan rasa cukup. Dan jamaah sekalian, rezeki terbesar yang sering dilupakan adalah ketenangan batin. Berapa banyak orang kaya yang gelisah? Berapa banyak orang punya jabatan tinggi tapi hatinya hampa? Sebaliknya, banyak orang yang rezekinya pas-pasan tapi hatinya lapang, tidurnya nyenyak, dan lisannya senantiasa bersyukur. Inilah tanda bahwa rezeki tidak melulu tentang materi, tapi tentang isi hati yang dipenuhi rasa tawakal dan ridha. Ketika kita membaca surah Al-Ikhlas secara konsisten, dengan hati yang penuh keyakinan, maka sebenarnya kita sedang menanam benih tauhid di dalam diri.
Dan tauhid yang murni melahirkan ketenangan. Ketika hati sudah tenang, pikiran jernih, langkah jadi ringan, dan peluang jadi terlihat. Inilah bagian dari rezeki tak terduga, hidayah yang membuka mata hati kita untuk melihat jalan yang sebelumnya tertutup. Rezeki dari arah tak terduga juga bisa datang dalam bentuk perlindungan dari musibah. Mungkin kita tidak tahu, tapi Allah sedang menjauhkan kita dari bahaya, penyakit, fitnah, atau kerugian besar. Kita hanya melihat bahwa hari itu terasa biasa saja. Tapi siapa sangka, hari itu Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang buruk. Jadi saat kita merasa tidak dapat apa-apa, bisa jadi justru kita sedang diselamatkan dari kehilangan besar. Maka dari itu, jangan pernah remehkan amalan kecil yang dilakukan dengan penuh ikhlas. Ketika kita membiasakan diri membaca surah Al-Ikhlas, Qulhu, setiap malam, bukan hanya rezeki dunia yang didekatkan, tapi rezeki akhirat juga sedang kita kumpulkan. Karena orang yang hatinya selalu menyebut Allah, maka Allah pun akan mencukupkannya, baik dengan jalan yang disangka, maupun dari arah yang sama sekali tak pernah terlintas dalam logikanya. Jamaah yang dirahmati Allah, amalan ini pada dasarnya sangat sederhana dan bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang usia, profesi, ataupun tingkat pendidikan agama. Tidak perlu waktu lama, tidak memerlukan biaya, tidak membutuhkan tempat khusus. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang yakin dan niat yang lurus. Caranya adalah setiap malam selepas sholat Isya atau menjelang tidur, duduklah dengan tenang, lalu bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Lakukan hal ini selama 10 malam berturut-turut. Tidak boleh bolong. Jika terlewat 1 malam, maka mulai lagi dari awal. Kenapa harus berturut-turut? Karena Allah mencintai amal yang terus-menerus walaupun sedikit. Ini bukan untuk membebani, tapi untuk melatih kesungguhan dan konsistensi kita dalam mendekatkan diri kepadanya. Yang tak kalah penting adalah niat. Awali amalan ini dengan niat yang ikhlas. Ya Allah, aku membaca surah ini bukan semata-mata ingin kaya, tapi ingin lebih dekat kepadamu. Jika engkau berkenan, bukakanlah pintu rezekimu untukku. Dengan niat seperti ini, kita sedang meletakkan pondasi amal bukan pada dunia, tapi pada cinta kepada Allah. Dan ketika niat kita benar, maka rezeki dunia dan akhirat akan mengikuti. Setelah selesai membaca, angkatlah tangan dan berdoalah. Sampaikan segala harapan dan kebutuhanmu dengan bahasa yang kau pahami. Tak perlu bahasa Arab yang fasih, yang penting adalah hati yang jujur. Allah mendengar doa orang-orang yang tulus dan berserah. Ucapkan, Ya Allah, Engkaulah Asy-Syamad, tempat bergantung segala sesuatu. Lapangkanlah urusanku, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal, dan jadikan aku orang yang bersyukur atas setiap nikmat-Mu. Namun jamaah sekalian, jangan sekali-kali menganggap amalan ini sebagai jimat atau mantra. Ini bukan ilmu pesugihan atau trik kaya instan. Ini adalah bentuk ibadah yang ringan tapi bermakna dalam. Tujuannya bukan untuk menyihir kekayaan datang, melainkan untuk melatih tawakal dan kedekatan kepada Allah. Jika Allah mengabulkan permintaan kita, maka itu karena rahmat dan kasih sayangnya, bukan karena kehebatan kita membaca. Keikhlasan adalah ruh dari semua ibadah. Bila seseorang melakukan amalan ini hanya karena ingin membuktikan apakah cara ini benar atau tidak, maka niatnya sudah ternodai oleh keraguan. Allah tidak melihat jumlah bacaan kita, tapi melihat ke dalam hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mencintainya, atau hanya sedang memanfaatkan ayatnya demi dunia semata? Maka sebelum membaca, periksa hati kita. Apakah kita sedang berharap kepada Allah, atau sedang mencoba memaksanya dengan ritual? Ingatlah, orang yang ikhlas tidak peduli cepat atau lambat, doanya dikabulkan. Ia tetap tenang karena ia yakin Allah pasti tahu waktu yang terbaik untuk memberinya rezeki. Terakhir, jangan lupa untuk melengkapi amalan ini dengan akhlak yang baik dan usaha yang jujur. Jangan berharap keajaiban datang jika kita masih malas, curang, atau bermaksiat.
Bacaan kulhu hanyalah wasilah perantara menuju rahmat Allah. Sedangkan pintu rezeki juga dibuka melalui kejujuran, kerja keras, dan kebaikan hati. Bila semua itu menyatu, insya Allah, bukan hanya rezeki yang datang, tapi juga keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, kisah Ahmad bukan sekadar cerita, tapi cerminan dari kekuatan amal kecil yang dilakukan dengan hati besar. Jika ia bisa berubah dari pedagang kecil menjadi saudagar yang sukses, bukan karena hebatnya bacaan, tapi karena istiqamah dan keyakinannya kepada Allah, maka insya Allah kita pun bisa meraih rezeki dan keberkahan yang sama, atau bahkan lebih baik jika kita punya niat yang tulus dan ketekunan yang serupa. Dalam kehidupan ini, banyak dari kita yang ingin perubahan besar, tapi malas memulai dari hal-hal kecil. Padahal Allah mencintai amalan kecil yang dilakukan terus-menerus, bukan yang besar, tapi sesaat. Maka, marilah kita mulai membiasakan diri dengan membaca surah Al-Ikhlas 10 kali setiap malam, sebuah amalan ringan, tapi bisa mengguncang langit jika dilakukan dengan hati yang penuh cinta kepada Allah. Jangan pernah meremehkan satu ayat pun dari Al-Quran. Karena setiap hurufnya adalah cahaya, setiap ayatnya adalah pintu, dan setiap surahnya adalah pelindung. Bisa jadi, rezeki yang kita tunggu-tunggu selama ini, solusi dari masalah yang kita hadapi, atau ketenangan yang selama ini kita cari, terkunci dalam satu amalan yang selama ini kita abaikan. Jamaah sekalian, mari kita isi malam-malam kita dengan zikir, doa, dan tilawah. Dunia ini sementara, dan sebaik-baik bekal bukan harta, tapi hati yang selalu terhubung dengan Allah. Jika malam-malam kita sebelumnya penuh dengan keluhan dan keresahan, gantilah dengan lantunan Qul huwallahu ahad, agar hati kita dipenuhi keimanan dan langit pun mencatat kita sebagai hamba yang mencintai Tuhannya. Ingatlah, keajaiban tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia datang pelan, seperti embun yang menetes di pagi hari. Tapi saat kita sabar dan terus menjaga keyakinan, Allah akan membuka pintu-pintu yang bahkan tak pernah kita ketuk. Itulah makna sejati dari rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka sekarang kuncinya ada di tangan kita. Apakah kita mau tetap menunggu tanpa berbuat apa-apa? Atau kita mulai malam ini membuktikan cinta dan harapan kita kepada Allah lewat amalan sederhana, tapi penuh keberkahan ini? Mari kita tutup ceramah ini dengan doa yang tulus dari hati. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Kaya, Maha Memberi, dan Maha Mengetahui. Bukakanlah untuk kami pintu-pintu rezeki-Mu yang tak terhitung dan tak terduga. Lapangkan hidup kami, cukupkan kebutuhan kami, dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang istiqamah dalam ibadah, yang ringan lidahnya membaca kalam-Mu, khususnya surah Al-Ikhlas ini. Ya Allah, hadirkan ketenangan, limpahkan keberkahan, dan wafatkan kami dalam husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.